Pak. Bagaimana? Pasti Mas Jono senang menerima hadiah ulang tahun dari aku. Mas Jono. Aduh, tega banget kamu, Mas. Kamu tahu aku jelek. Mas Jono. Kamu sakit hati? Kalau kamu sakit hati, balaslah sakit hatimu itu. Aku akan membantu. Ikutlah denganku. Ayo. Ini salah satu syarat pelet malam satu suro. Apakah dengan pelet ini saya bisa membalas sakit hati saya, Nyi? Syarat yang lainnya sangat berat. Apa kamu sanggup untuk melakukannya? Apapun syaratnya akan saya lakukan. Asal saya bisa membalas sakit hati saya ini, Nyi. Pertama-tama, kamu harus cari tahu seorang perjaka yang meninggal pada malam satu suro. Kemudian, kamu datangin kuburannya pada malam hari. Dan ingat, kamu harus gali kuburan itu dengan tangan kamu sendiri. Saya harus menggali kuburan itu dengan tangan saya sendiri, Nyi. Setelah kamu menemukan mayat itu, kamu lepaskan tali pocong itu dengan mulut dan gigimu. Gunakanlah tali pocong itu sebagai gelang di tanganmu. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kau akan terlihat cantik luar biasa. Dan saat itu, ilmu pelet malam satu suro mulai bekerja. Sardono. Kamu harus
Yuni, kamu akan tahu bagaimana rasanya sakit hati kehilangan orang yang sangat kamu cintai. Pelet malam satu suruh ini akan aku gunakan pada saat dan tempat. Mas Jono, tumben. Ada apa mau kesini? Kami kemari hanya untuk ngasih undangan ke kamu. Undangan apa? Ya undangan apa lagi? Yang pasti undangan pernikahan kita berdua. Ya, Mas? Sebentar ya. Inilah saat yang tepat. Akan kugunakan dan kepala itu. Lihat saja nanti. Mas Jono akan berpaling. Mas, Mas, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Indri? Selamat ya, Mas. Indri? Kamu cantik sekali. Indri, jangan tinggalin aku ya. Mas, kamu apa-apaan sih? Kamu sekarang udah jadi suami aku. Tapi dia cantik sekali. Seperti bidadari. Bidadari. Selamat ya. Kamu nggak tahu diri. Pergi kamu dari sini. Jangan buat pesta pernikahanku rusak gara-gara kamu. Ngerti kamu? Selamat ya, Mas Jono. Indri? 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 Indri, luar biasa. Kamu cantik sekali, Indri.
Indri, maafin aku sayang. Aku udah ninggalin kamu. Indri sayang, maukah kamu kembali lagi bersamaku? Indri, aku masih cinta kamu. Aku masih rindu sama kamu, Indri. Indri, cium aku sayang, peluk aku. Dekat aku, Indri. Ini apa-apaan sih? Kamu tahu nggak? Dari tadi kamu tidur tuh nyebut-nyebut nama Indri terus. Mau kamu apa sih? Kamu ini jadi istri marah-marah aja kerjaannya. Kamu ngaca dong. Kamu ini nggak ada apa-apanya dibandingin Indri. Asal kamu tahu ya, aku ini menyesal nikah sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas. Ya Allah. Ya Allah, kalau Mas kena seperti itu padaku, ya Allah. Kenapa dia jahat sama aku? Kenapa dia tega sama aku? Mas, kopinya nih, Mas. Mas. Perempuan gak tahu malu. Tukang ganggu suami orang. Pergi gak kamu? Pergi! Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Apa sih yang kamu lihat dari perempuan itu? Cantik juga enggak. Mas. Puan goblok. Kamu ini bikin kopi apa bikin jamu sih? Kamu ini mau bunuh aku ya? Hah? Kamu ini emang gak ada apa-apanya dibandingin Indri. Ngerti kamu? Kenapa? Hehehehe. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana kamu? Aku mau pulang ke rumah Bapak. Rasakan kamu, Yuni. Betapa sakitnya tidak dicintai Mas Jono lagi. Selamat kembali pulang ke rumah orang tuamu. Indri? Indri? Kamu cantik sekali. Kalau cantik kok ditinggal nikah? Itulah kesalahan terbesar dalam hidup aku. Yuni memaksa aku untuk menikah. Mas Jono ngapain kesini? Nanti Yuni marah lagi. Sekarang Yuni sudah nggak ada lagi di rumahku. Dia udah pulang ke rumah orang tuanya. Oh ya? Kok bisa? Sudahlah, Andri. Aku tuh nggak cocok sama dia. Aku itu cocoknya menikah sama kamu. Jadi kamu mau menikah sama aku? Iya, aku janji. Aku akan membahagiakan kamu selamanya.
Pasti ini ada yang gak beres. Nggak beres apanya, Pak? Yuni, kamu tahu kan? Kamu ini baru saja beberapa hari menikah. Tiba-tiba, Jono bisa jatuh cinta lagi sama perempuan lain. Ini kan gak bener, Yun. Pasti ada yang gak beres ini. Iya, tapi apa, Pak? Ini nggak tahu apa-apa. Malam ini, kamu ikut sama Bapak. Kemana, Pak? Ah, sudah. Kamu nggak usah banyak tanya. Aku tidak bisa tahu apa yang terjadi pada menantumu. Aduh, Mbah. Tolonglah, Mbah. Saya, Mbah. Tolong, Mbah. Berapapun biayanya, saya akan bayar, Mbah. Saya akan bayar. Yang bisa mencari tahu apa yang terjadi pada menantumu hanyalah anakmu sendiri. Saya, Mbah. Lalu, apa yang harus saya lakukan supaya saya benar-benar tahu apa yang terjadi dengan suami saya, Mbah? Kamu harus melakukan ritual, tapi sangat berat. Nggak apa-apa, Mbah. Katakan saja. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan suami saya. Kamu sungguh-sungguh siap untuk melakukan ritual itu? Iya, Mbah. Sekarang pejamkan matamu. Pelet malam satu suruh. Pelet malam satu suruh, Mbah. Apa Mbah bisa menghilangkannya, Mbah? Tidak semudah itu. Pelet itu sangat dahsyat. Jadi, bagaimana, Mbah, cara menghilangkan pelet itu? Pelet itu hanya bisa dihilangkan oleh dirinya sendiri. Jadi, ilmu pelet itu hanya bisa dihilangkan oleh orang yang mempunyai pelet itu sendiri.
Omongan kamu itu nggak masuk akal. Aku males dengerinnya. Mas, saat ini kamu kena pelet, Mas. Sadar, istighfar, Mas. Tega kamu, Mas. Aku ini istri kamu. Istri aku. Mulai hari ini kamu bukan lagi istri aku. Sekarang aku talak kamu. Aku akan mengurus perceraian kita. Dan setelah itu aku akan nikah dengan Indri. Mas Yono. Indri. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Mas, aku nggak rela kamu nikah sama Indri, Mas. Aku nggak rela. Ini semua karena kamu dipelet, Mas. Kamu dipelet. Apaan sih? Aku ini udah bukan suami kamu lagi. Kita sudah bercerai. Enggak, Mas. Aku nggak terima perceraian itu. Terserah apa kata kamu. Yang penting Kak Uwas sudah memutuskan kita bercerai. Aku nggak mau, Mas. Ayo pulang sama aku, yuk. Aku masih mau jadi istri kamu. Dan jauhi tukang pelet ini, Mas. Dia tukang pelet. Kamu dengar baik-baik ya. Sekarang aku bukan suami kamu lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Sayang, aku udah nggak sabar menunggu saat-saat seperti ini. Kamu cantik sekali. Malam ini, aku merasa menjadi pria yang paling beruntung di dunia ini. Ini apa, sayang? Ini bukan apa-apa kok, Mas. Dicopot aja ya. Jangan. Loh, tadi kata kamu bukan apa-apa. Dilepas aja ya. Nggak usah. Mas nggak keberatan kan? Tapi aku penasaran ini apa sih? Mas, tadi Mas bilang Mas sudah nggak sabar nunggu saat-saat seperti ini. Sama Mas, aku juga udah nggak sabar. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Oh, Mas Yono. Balilah pada aku, Mas.
Jono. Ya Allah, Yuni anakku. Kenapa kamu jadi parah seperti ini, sayang? Astagfirullah. Mau sama kamu lagi. Ustadz Andi Erlangga. Iya. Iya. Aku bisa menolong. Aku bisa menolong. Ikutlah denganku. Ikut kamu? Aku akan membantu. Pergi kau dari dia. Jangan ganggu dia. Gimana ini? Aku di mana? Kamu ada di tempatku. Siapa kamu? Aku Laksini, dukun pelet. Aku akan membantu. Membantuku? Iya. Aku akan membantu membalas sakit hatimu. Karena aku mempunyai ilmu pelet yang sangat hebat di jagat raya ini. Benarkah? Bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan ilmu itu? Carilah kuburan perjaka yang mati pada tanggal 1 Suro. Tapi ingat, kamu harus lakukan pakai tangan kamu sendiri. Iya, Nyi. Lalu, apa pantangannya dan bagaimana cara menghilangkan ilmu itu, Nyi? Ambillah tali pocong itu dengan mulut. Setelah itu, kenakan di tanganmu. Semua laki-laki akan tunduk kepadamu. Dan kamu akan menjadi pengikut setiaku. Tidak. Saya tidak mau mengikuti Allah. Kurang ajar! Jangan sebut-sebut nama Allah di sini. Aku penguasa daerah sini. Tidak. Saya tidak mau. Itu musyrik. Saya tidak percaya dengan kamu. Musyrik. Musyrik. Jangan pernah melawanku. Tidak ada seorang pun yang bisa menang melawanku. Siapa kamu? Aku Laksini, penguasa kuburan Burkuto. Jangan ganggu aku. Pergi kamu. Aku nggak mau jadi musyrik. Aku nggak mau ikut aliran kamu. Pergi. Tolong. Pergi kamu.
Pelet atau apa saja sejenisnya. Itu adalah perbuatan musyrik. Dan pasti semuanya sudah tahu bahwa musyrik itu adalah dosa besar. Yang mana Allah tidak akan mengampuninya. Tapi Pak Ustadz, ada beberapa orang yang menganggap pelet, santet, atau yang lain-lainnya bukan suatu hal yang musyrik. Bahkan mereka yang menggunakan pelet, santet itu puasa, sholat, bahkan naik haji Pak Ustadz. Ya, memang. Itu banyak terjadi di mana-mana. Tapi yang perlu kalian ketahui, itu namanya habitat amaluhum. Yang artinya, amal mereka akan menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum, Indri. Yuni? Loh, kok dandanan kamu jadi kampungan gini? Udah nyerah ya sayangan sama aku? Terus, maksud kedatangan kamu ke sini mau apa? Aku ingin minta maaf. Minta maaf? Iya, aku ingin minta maaf. Karena dulu aku pernah merebut Mas Jono dari sisi kamu. Oh, lagian Mas Jono itu sekarang sudah kembali lagi ke pelukanku. Udah selesai? Indri, kembalilah ke jalan Allah, Indri. Dan tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah. Kamu tuh gila ya, Sinting. Kemarin-kemarin aku lihat kamu ketawa-ketawa. Sekarang kamu ceramahin aku. Gila, pergi. Indri, dengerin dulu. Indri. Gila. Indri. Indri. Indri, dengerin aku, Indri. Indri, Mas Jono, Assalamualaikum. Oh ya Yuni, nih ada undangan buat kamu. Wah, udah gak kerasa ya, kalian udah setahun menikah. Jadi, setahun pernikahan kalian mau dibikin mewah nih. Ya kalau kamu mau tahu gimana meriahnya acara kita berdua, datang aja. Insya Allah, saya pasti akan datang. Mas, Ayo kita senang-senang men. Ya, aduh. Indri. Ayo Jono, kita minum lagi malam ini. Lo lama-lama ngomong kayak ustad sih. tambah lagi. Ayo. Assalamualaikum. Mbak, di sini bukan tempat pengajian. Benar nggak teman-teman? Minum Mbak, minum. Ayo minum dulu cewek. Indri, Jono,
Yuni, akhirnya kamu datang juga. Tapi kok bajunya nggak sesuai pesta. tapi nggak apa-apa. Apa yang penting kamu nikmatin aja pesta malam ini. Minum, minum, ayo. Makasih Indri, saya nggak minum. Kampungan banget. Ayo tambah lagi, tambah. Indri. Indri. Indri bangun, Indri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Di rumah saya ada setan Pak Ustadz. Setan. Dan setan itu berwujud istri saya Pak Ustadz. Maksudnya? Iya Pak Ustadz, seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau begitu, ayo kita ke rumah kamu. Baik Pak Ustadz. Mas Jana, kemana sih kamu? Mas Jana? Aku Indri, Mas. Sini dong, Mas. Aku udah nungguin kamu dari tadi, sayang. Sini. Bukan, kamu bukan Indri. Kamu ini setan, pergi kamu. Pergi. Indri, bertobatlah kamu Indri. Ngapain kamu ikut campur masalahku? Apa kamu mau jadi Mas Jono? Kalau mau, ayo masuk. Ayo. Indri, sadarlah Indri. Kembalilah ke jalan Allah. Mas? Mas, Mereka siapa sih, Mas? Kamu ini bukan Indri. Aku nggak kenal kamu. Kamu ini setan, pergi kamu. Aduh. Jono, tidak adalah dulu. Dia menjadi seperti itu karena ilmu pelet yang dia dan dia mendapatkan juga dengan karena cara dia bertobat pada Allah. Sebelum kau terjerumus lebih dalam lagi. Ya udah. Kalau kamu nggak mau jadi Mas Jono juga nggak apa-apa. Aku bisa cari Mas Jono yang lain. Saya terima nikahnya Yuniati binti Mahmud Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana bapak-bapak? Sah? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
malam satu suro akan menjadi milikku. Dan aku akan bisa memiliki wanita cantik di desa ini.